Shalom. Hari ini kita akan merenungkan surat 2 Timotius pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Jadilah kuat, percayakanlah Injil kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 13. Ingatlah Yesus Kristus telah bangkit di antara orang mati. Kita juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dan akan ikut memerintah dengan Dia. Kesimpulan hari ini, Paulus berkata kepada Timotius akan mempercayakan untuk mengajar orang lain dan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Hidup seperti prajurit yang taat perintah dan tidak memusingkan dirinya dengan soal pribadinya itu, hidupnya mengikut Yesus. Kita harus sabar dan mati dengan Yesus. Jika demikian, kita akan memerintah dengan Dia. Tetapi jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ajaran tentang Allahnya. Yesus Kristus telah dilahirkan sebagai keturunan Daud dan telah bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah panggil semua orang percaya sebagai prajuritnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus memohon kepada Timotius akan kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, akan percayakan Injil yang telah mendengar itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, supaya juga cakap mengajar orang lain, akan mengikuti menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kedua, orang percaya tidak boleh memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya seperti seorang prajurit tidak memusingkan tentang itu seperti seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yesus akan memberi pengertian dan kesempatan kepada hamba yang setia supaya mereka menikmati hasilnya. Keempat, Paulus sabar menanggung semua penderitaan supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kelima, semua orang mati dengan Dia, akan hidup dengan Dia, dan mereka akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi aplikasi hari ini, pertama, kuatkanlah hati di dalam Yesus dan usaha akan pemuridan supaya mereka juga ikut penginjilan. Bagi kita ada salah satu misinya, itulah kuatkan hati di dalam Yesus, dan daripada itu kita harus memuridkannya supaya mereka juga penginjilannya. Dengan mereka supaya meluaskan dan memperkembangkan firman-Nya dan kerajaan surga. Kedua, jangan konsentrasi tentang soal-soal penghidupannya. Hanya konsentrasi melayani Tuhan dengan percaya akan Tuhan mencukupi semua keperluannya. Kalau kita hanya mencari kerajaan surga, Tuhan akan mencukupi semuanya keperluan kita karena Dia sudah tahunya. Ketiga, jangan usaha untuk menghindari penderitaan, tetap menerima itu dengan kesabaran sebagai kewajiban orang percaya. Kalau begitu, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya mengatasi semua penderitaan, supaya mengatasi semua pencobaan. Akhirnya praktik hari ini, menahan kesulitan hari ini dalam iman dan tetap usaha tentang penginjilan dan pemuridan dengan melihatkan kesetiaan dalam Yesus. Kalau begitu, melalui kita, kerajaan surga dan kerajaan Allahnya akan
memperkembangkan, dan kita akan dicukupi di dalam anugerah Tuhannya, karena Tuhan telah janji. Hari ini juga percayalah itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.